Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang rukun dan sunnah-sunnah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Tentunya dalam melaksanakan sholat kita dituntut sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli, fa idza hadaratis sholatu falyu'addin lakum ahadukum wal yu'ammikum akbarukum." Maksudnya adalah, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka jika waktu sholat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Jadi rukun sholat adalah sesuatu yang harus terpenuhi di dalam sholat. Yang seandainya tidak terpenuhi, maka akan bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah apabila sampai selesai salam belum juga terpenuhi. Lalu rukun-rukun sholat itu ada 17, yaitu pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, niat ini dibarengkan, disamakan dengan membaca takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Bila tidak mampu, sholat itu boleh duduk atau boleh tidur dengan berbaring. Lalu yang keempat adalah membaca Fatihah. Yang kelima, ruku. Nah, yang keenam, dalam ruku ini ada tumak nina, maksudnya diam sebentar. Yang ketujuh adalah iktidal, maksudnya berdiri setelah ruku. Di dalam iktidal ini ada tumak nina. Lalu yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang ke-10, tumak nina ketika sujud. Jadi sujud pertama juga ada tumak nina, sujud kedua juga ada tumak nina. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Lalu yang ke-12, tumak nina ketika duduk. Jadi baik sujud, baik duduk, itu harus tumak nina. Yang ke-13, tasyahud akhir, yaitu membaca tahiyat akhir. Yang ke-14, duduk di waktu tasyahud. Jadi waktu tasyahud tidak duduk, berdiri umpamanya. Ini juga tidak sah. Yang ke-15 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-16 adalah salam yang pertama. Jadi salam yang kedua itu adalah sunnah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nasa'i dan lainnya, an Ammar bin Yasirin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura yabadu haddihi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya hadis ini datangnya dari Ammar bin Yasar. Ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri sampai kelihatan putih pipi beliau dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Ini salam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat. Lalu rukun yang ke-17 adalah tertib. Maksudnya berurutan sesuai dengan urutannya. Pertama adalah takbiratul ihram disertai niat, lalu sampai akhir salam pertama. Lalu sunnah ab'ad adalah kesunahan-kesunahan pada sholat yang apabila ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, maka disunahkan menggantinya dengan melakukan sujud sahwi. Maksudnya sunnah ab'ad ini kalau tidak kita lakukan, ini bisa disempurnakan dengan melaksanakan sujud sahwi. Bila tidak dilakukan dengan sujud sahwi, sholatnya juga tetap sah. Sunnah ab'ad dalam sholat ada 7, yaitu tasyahud awal. Yang kedua yaitu duduk tasyahud awal. Yang ketiga membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal. Yang keempat membaca sholawat untuk keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Yang kelima yaitu doa kunut. Yang keenam yaitu berdiri ketika doa kunut. Dan yang ketujuh adalah membaca sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat beliau ketika doa kunut. Itulah 7 kegiatan yang dinamakan sunnah ab'ad. Lalu sunnah hayat adalah kesunahan-kesunahan pada sholat yang apabila ditinggalkan tidak dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Jika dengan sengaja menggantinya dengan sujud sahwi, maka sholatnya akan batal. Sunnah hayat dalam sholat itu ada 15. Pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika berdiri setelah tasyahud yang pertama. Ini tangannya diangkat. Jadi ada 4 tempat. Yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi ini termasuk sunnah. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik ketika membaca Fatihah maupun ketika membaca surah. Yang kelima yaitu membaca surah atau ayat dari Al-Quran setelah membaca Fatihah. Dan yang keenam adalah membaca dengan keras dan pelan pada tempatnya. Yang tempatnya keras dibaca keras, yang tempatnya tidak keras, pelan, dibaca pelan. Yang ketujuh yaitu takbir setiap bangun dan turun. Maksudnya takbir intikal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang kedelapan, membaca tasbih pada saat ruku dan sujud. Umpamanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang kesembilan adalah membaca amin. Ini juga sunnah ketika di akhir surat Al-Fatihah. Yang kesepuluh membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu pada saat iktidal. Kesebelas duduk iftiros di selain tasyahud akhir. Duduk iftiros seperti duduk di tahiyat awal. Ini semua duduk menggunakan itu. Yang ke-12 duduk tawarruk, yaitu pada tasyahud akhir. Hanya tasyahud akhir. Yang ke-13
meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk dari semacam ini, bukan begini. Lalu yang ke-14, menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dalam bertasyahud semacam ini. Jadi semuanya digenggam kecuali jari telunjuk diletakkan semacam ini. Nanti pada saat asyhadu alla ilaha illallah itu diangkat. Dan mengembangkan jari-jari tangan kirinya. Ini tidak dirapatkan begini, tapi dikembangkan seperti biasa. Yang ke-15 yang terakhir adalah salam yang kedua. Karena salam yang pertama tadi, assalamualaikum warahmatullah, itu adalah rukun. Lalu salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, itu adalah sunnah. Jadi inilah rukun dan sunnah-sunnah sholat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.